Salam kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini mendapatkan dan melalui proposal yang kami sebar, panitia sebar maksudnya mendapatkan dana 11.100.000 rupiah, sehingga total pendapatan untuk kegiatan itikaf Ramadan sebesar 26.150.000 kepada para jamaah yang sudah membantu kegiatan-kegiatan masjid selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal-amal yang para jamaah berikan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saat ini usahanya sedang tidak berjalan lancar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribuan terima kasih yang tidak terhingga dari awal Ramadan, buka bersama sampai sahur bersama. Kalau tidak ada kaum ibu, apalah artinya panitia. Sehingga apresiasi yang sangat besar kepada kaum ibu yang sudah membantu kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan tukang masak, ibu-ibu yang lain diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, laporan panitia Ramadan tentang zakat fitrah yang masuk ke panitia Ramadan sebesar Rp41.330.000. Zakat mal Rp13.350.000. Beras 1.030 liter. Infak Rp7.024.000. Diberikan kepada mustahik 182 mustahik, sehingga pengeluaran dan pendistribusiannya mengeluarkan dana Rp4.524.000, sehingga sisa dana yang saat ini semua yang tadi 41 juta, 13.350 dan satu beras 1.030 liter semua habis, karena ini catatan zakat yang harus kami habiskan. Pendistribusiannya kami laksanakan pada hari Kamis. Hari Kamis sore sudah selesai. Jadi mohon maaf apabila panitia ada yang ketinggalan, ada yang belum kebagian, baru semalam dianterin panitia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sehingga pengeluaran pendistribusian, untuk pengeluaran dan pendistribusian kami ambil dari infak sedekah sebesar Rp4.524.000, sehingga sisa saldo infak saat ini kami masukkan ke dalam kas sebesar Rp2.500.000. Alhamdulillah, walaupun pemasukan mepet untuk kas, tapi setidak-tidaknya kegiatan masjid sudah berjalan lancar, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di rumah Ramadan yang akan datang. Kemudian yang terakhir, karena ini setahun 2 kali, barangkali ketika 7 kali takbir yang pertama, yang kemudian kedua 5 kali takbir. Setelah takbir pertama kita membaca doa iftitah. Yang kedua baru takbir. Yang kedua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai takbir yang kita ikuti yang dibawa oleh imam. Kemudian yang kedua juga sama, takbir yang kedua 5 kali takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kami ingatkan ini karena ketakutan kami ketika nanti ada yang bingung doanya nanti apa di sela-sela takbir, sehingga kami ingatkan kembali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian insya Allah yang bertindak sebagai khatib dan imam pada salat Idul Fitri tahun ini 2023, akhirul kiram Ustadz Yandi Purnama LC, tenaga pengajar tahfizul Quran Yusuf Mansur. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian Bilal, Bapak Marzuki, dan mari kita laksanakan sholat Idul Fitri dengan rasa khusyuk, rasa tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin kita mohon belum tentu kita bisa berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Kita bayangkan sholat ini sholat yang terakhir buat kita, sehingga akan timbul rasa kehusyuan di kita, rasa hikmat di diri kita masing-masing. Begitu kita bacakan sholat Al-Fatihah, agar diri kita tenang, diri kita nyaman, diri kita khusyuk dalam melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita laksanakan salat Idul Fitri dengan rasa khusyuk. Sekali lagi jamaah,
masih kosong di depan, silakan isi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tafrahul makhluqat. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi wa alaihil mutatabi'at wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin wa qudwatan lis salikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa amila bisunnatihi ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, menempatkan kita pada kedudukan semulia-mulianya manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini untuk kita para hadirin. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan secara langsung untuk kita di momen ini, di momentum Idul Fitri ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lis-shaimi farhatan, bahwasanya bagi mereka orang-orang yang telah menyelesaikan puasa Ramadan itu, mereka yang telah menuntaskan ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan itu, Allah sediakan bagi mereka, bagi kita yang hadir saat ini, farhatani, Allah janjikan ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, ketika kita telah menyempurnakan dan menuntaskan Ramadannya,
ketika kita telah berupaya semaksimal mungkin di 30 hari kemarin, atau sebagian saudara kita ada yang 29 hari Ramadannya, semua kita berupaya sekuat tenaga memaksimalkan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan itu. Dan kemudian pada momen ini, sejak 15 abad silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kepada kita, selamat, selamat, kalian telah menunaikan ibadah puasa, kalian telah menuntaskan ibadah Ramadan itu dengan segenap amaliyahnya selama 30 hari itu. Kebahagiaan pada kalian inda fitrihi, ketika kita pada saat ini berada pada masa, pada momentum Idul Fitri, kita berada di masa hari raya yang kita rasakan, yang kita ekspresikan kebahagiaan itu, yang kemudian kita berusaha, berupaya dengan memperbanyak takbir, menggemakan takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Serta ada satu kebahagiaan lagi yang kedua, yaitu farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan sejati di mana kita dengan berbagai upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala macam bentuk amaliyah yang kita perbuat, serta kumpulnya kita di hari Idul Fitri ini, semoga kemudian kelak akan membawa kita dalam perkumpulan sejati di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, kita bertemu dengan Rabb kita, dengan Khalik kita, dalam keadaan kita senantiasa diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kemudian hari ini, sebagaimana kemudian Allah tutup firman-Nya di penghujung ayat surah Al-Baqarah ayat 185 itu, menutup daripada fikih puasa, Allah sampaikan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kemudian ketika kita sampai di Idul Fitri ini, Allah sampaikan hendaknya kemudian kalian ekspresikan kebahagiaan itu, ekspresikan kegembiraan itu dengan apa? Walitukabbirullah, dengan kita menggemakan takbir, dengan kita mengucapkan takbir, dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat takbir itu yang kemudian kita ucapkan tidak hanya sekedar keluar dari lisan, tidak hanya sekedar kemudian kita memperdengarkannya dengan pengeras suara. Takbir itu bukan hampa tanpa makna. Takbir yang diucapkan itu memang mesti dia keluar dari mana? Dari kedalaman jiwa kita, dari kedalaman diri kita yang tertanam dalam jiwa kita, yang kemudian disebut fitrah itu. Maka kemudian kita sebut dengan Idul Fitri. Seringkali juga kemudian orang menerjemahkannya kembali kepada fitrah. Hadirin sekalian, fitrah atau fitri di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan kata nafas. Nafas adalah kedalaman jiwa yang paling dalam di dalam diri setiap manusia. Sebagaimana kemudian Allah Ta'ala sampaikan di dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8 yang kemudian tadi kita baca di dalam surat kita. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa, demi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai jiwa itu, nafas adalah bagian terdalam dalam diri kita, dalam jiwa kita, yang itu kemudian disebut dengan fitrah. Fitrahnya manusia di dalam kedalaman jiwa ini sesungguhnya telah Allah tanamkan potensi yang menjadi fitrah kita sebagai manusia, yang semestinya setiap langkah dan gerak kita itu disesuaikan atau mengikuti fitrah yang ada dalam diri kita.
Maka Allah sampaikan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing fitrah itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kemudian di dalam kedalaman jiwa kita, di dalam fitrah kita itu, sesungguhnya Allah telah menanamkan potensi fujurnya, potensi manusia untuk berbuat dosanya, tapi juga sesungguhnya juga Allah tanamkan di situ wa taqwaha, potensi ketakwaannya. Takwa potensinya begitu luar biasa yang telah Allah tanamkan dalam setiap jiwa kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah ia menanamkan potensi takwa dalam diri dan jiwa setiap manusia itu, sesungguhnya juga Allah menyiapkan, mendesain apa? Mendesain sesuatu yang akan semakin memunculkan potensi takwa itu. Maka bulan Ramadan yang telah berlalu itu, kalau kemudian kita telaah kembali pada ayat puasa yang Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua kalian yang selama ada keimanan di dalam hatinya, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, maka kemudian puasa itu diwajibkan kepada kita. Allah desain bentuk atau teknis ibadah-ibadah yang apabila kemudian kita lakukan akan semakin memperkuat potensi ketakwaan yang ditanamkan di dalam jiwa kita itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahkan Allah desain pelatihan layaknya Ramadan ini itu juga diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian karena Allah sesungguhnya sifat rahmannya itu menginginkan setiap manusia senantiasa ada dalam kebaikan dan kemuliaan. Fir'aun yang kemudian kita kenal, seburuk-buruknya Fir'aun, diutus oleh Allah kepadanya dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Faqula lahu qawlan layyinan. Apa firman Allah? Apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Katakan kepada Fir'aun itu, wahai Musa dan Harun, qawlan layyinan, perkataan yang lembut, lemah lembutlah kepadanya dalam berdakwah, agar kemudian siapa tahu dengan kelembutan itu dia akan menyadari kesalahannya. Bahkan sampai batas terakhir Allah utus Nabi Musa dan Harun itu agar kemudian Fir'aun kembali kepada fitrahnya, berbuat baik, menjadi insan yang mulia. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha, agar kemudian dia ingat, dia kembali kepada fitrahnya, dia tahu siapa Tuhannya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat rahmannya Allah menghendaki apa? Menghendaki bahwa setiap kita manusia senantiasa ada dalam kebaikan dan kemuliaan. Maka didesain Ramadan itu selama 30 hari itu. Bukankah kemudian ketika kita berupaya sejak awal Ramadan, sejak kemudian kita tahu dan faham ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita berupaya di awal Ramadan itu berlomba-lomba memenuhi masjid-masjid, berlomba-lomba kemudian mengambil Al-Qur'anul Karim, kita sentuh, kita baca, kita tilawah, kita kemudian pahami makna-maknanya. Itulah fitrahnya Allah. Kita dilatih di Ramadan itu untuk kemudian apa? Untuk kemudian kita senantiasa melatih dan kemudian dapat menonjolkan fitrah kita, yaitu ketakwaan yang sesungguhnya telah Allah tanamkan dalam jiwa kita. Maka di penghujungnya, dan inilah sesungguhnya esensi takwa, la'allakum tattaqun, agar kemudian kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata tattaqun ini kemudian berkaitan dengan beberapa ayat di awal surah Al-Baqarah. Sebagaimana kemudian
lafaz atau ayat Al-Quran di ayat 185 surah Al-Baqarah tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kemudian kita ini mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah atas apa? Ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian. Maka surah Al-Baqarah ayat kedua, dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata hudan di Al-Baqarah yang kedua itu adalah turunan dari kata hada dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi. Artinya apa? Bahwa Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan itu adalah bagian daripada petunjuk, manual book, pedoman dalam kita berkehidupan agar kemudian kita menjadi pribadi-pribadi al-muttaqin yang dengan Ramadan tadi kita akan bisa bertransformasi menjadi insan tattaqun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya Al-Quran mengkorelasikan ayat demi ayatnya, menghubungkan ayat demi ayatnya. Maka kemudian Allah berikan gambaran di ayat-ayat berikutnya, ayat ketiga dan seterusnya dalam surah Al-Baqarah tadi di awal. Siapa mereka kemudian, bagaimana latihan-latihannya, inilah pula yang kemudian kita lakukan di Ramadan kemarin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Utamanya adalah selama Ramadan, bukankah setiap malam kita berupaya untuk bisa tarawih, menghidupkan malam dengan sholat-sholat kita. Wa yuqimunas shalah, Allah sebutkan dalam ayat tadi, mereka yang menyempurnakan sholat, mereka yang menegakkan sholat. Kalau kita perdalam lagi kemudian lafaz tulisan as-shalah dalam ayat ini, hurufnya adalah alif, lam, shad, lam, waw dan tak marbutah. Dalam ayat lain kemudian tulisan sholat itu ada yang tulisannya alif, lam, shad, lam, alif kemudian ta marbutah. Perbedaan tulisan alif dan waw saja dalam lafaz sholat itu ditafsirkan oleh para ulama bahwa as-shalah yang tertulis di dalam Al-Baqarah ayat 3 tadi yang dimaksud adalah isim jamak, mereka sebutkan sebagai bentuk bahwa sholat yang dimaksud, yang diperintahkan dan dianjurkan bukan hanya sholat yang 5 waktu yang fardu saja, tapi mencakup berbagai macam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah di Ramadan kita kejar qobliyah dan ba'diyahnya? Bukankah di Ramadan kita berupaya untuk menghidupkan tarawih setiap malamnya? Bahkan kita berupaya untuk bangun di tengah malam untuk tahajudnya, di pagi harinya, seolah kita nggak ingin ketinggalan sholat duhanya. Di setiap mengiringi waktu sholat fardu, bukankah kita berupaya sebaik mungkin untuk menghadirkan sholat rawatibnya, qobliyah dan ba'diyahnya? Itu adalah bentuk desain teknis ibadah yang telah Allah rangkum dan syariatkan untuk kita dalam kewajiban puasa Ramadan itu. Karena Allah berikan motivasi dengan ganjaran-ganjarannya tadi sebagai bentuk pelatihan bagi kita. Maka hadirin sekalian, esensinya adalah ketika kita usai dari bulan Ramadan itu, bukanlah usai pula bacaan Quran kita. Ketika kita selesai Ramadan itu, bukanlah selesai pula qiyamul lail kita, bangun malam kita. Bukanlah kemudian selesainya Ramadan ini, selesai pula kemudian infak dan sedekah kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena latihannya untuk kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa juga diantaranya dengan kita memperbanyak infak fi sabilillah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka kemudian banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana latihan-latihan kita ini untuk kemudian kita tetap upayakan dan maksimalkan walaupun Ramadan itu telah berlalu. Maka di Syawal ini tetap kita upayakan bagaimana aktivitas-aktivitas ibadah kita di Ramadan tetap juga kita bawa sebagai bentuk upaya kita untuk meraih menjadi pribadi yang lebih takut dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Cek petugas Wonama Gotok. Lagi remaja di Bali. Kami harapkan Nama Bali. Yayasan Nurul Pak Arif, dan Pak DKI. Budiono. Pak Arif, Pak Budiono. Iya, Pak Arif. Taqabbalallahu minna wa Pak Budiono. minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mau di depan aja. Iya, turun. Turun pas ya. Sini jomplang, sebelah sini. Iya, Ahmad. Bang Ahmad sini, Bang Ahmad. Ya, kalau nggak nongkrong. Sudah wadah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Belum pernah kebagian. Oke, satu, dua. Banyak sih Jalan, video jalan. Aduh. Nah, kita kagak dijepret-jepret, udah berapa kali dijepret? Emang jangan dua-duanya kamera, emang kudu salah satu. Panjang ini cowok apa cowok? Usianya 7 tahun. Ya guys, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila melihat baik semuanya, terima kasih yang udah ngikutin, udah ngeliat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah tindakan, mohon dipahami itu yang sebesar-besarnya. Saya Yasin
Faizil Mujahidin. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga panjang umur, murah rezeki dan selalu dijaga dari segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.